Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam legenda. Oke, malam ini kita berada di tengah areal pesawahan. Sesuai janji kita akan meneruskan penelusuran. Mohon maaf teman-teman, kemarin kita berhenti sejenak untuk penelusuran karena dikarenakan ada insiden yang kami alami di video sebelumnya. Jadi kami berhenti dulu untuk mencari tahu apa yang terjadi, dan sekarang alhamdulillah semua baik-baik saja. Alhamdulillah kita diberi kesehatan, keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan malam ini kita akan explore di areal pesawahan Ngasem, atau biasa orang dulu menyebutnya sawah asem. Kenapa disebut sawah asem? Mari kita langsung ke tempatnya saja untuk melihat kondisi di sekitar sawah asem atau sawah Ngasem ini. Monggo. Ini teman-teman, ini area pesawahan di tengah-tengah sawah, betul, jauh dari perumahan warga, jauh dari apapun. Ini dulu di belantara sawah. Di sebelah sana ada kali, bantaran kali di sini. Itu bantaran kali yang menghubungkan 3 desa ya. Dari 3 desa itu, di sini desa Getas, kemudian melewati desa Ngelanjuk, kemudian sampai alirannya di desa Sumber Pitu. Ini keadaan pada malam hari. Ini jam berapa ya? Jam 12 kurang 5 menit. Kita explore di tengah sawah. Lewat sini mas. Di sini kita kedatangan viewer kita dan teman kita dari desa Sumber Pitu, mau membuktikan dan mau menguji mental katanya. Beliau mau ikut explore. Kita cek mentalnya seberapa nanti berada di areal persawahan Ngasem ini. Hati-hati mas. Hati-hati. Di belakang aja. Hati-hati mas. Oke teman-teman, kita sudah sampai di sawah asem atau sawah Ngasem. Seperti inilah arealnya. Mungkin Mas Samud bisa memperlihatkan asemnya, pohon asem. Ini pohon asemnya seperti ini. Berbeda jauh dengan dulu saya pernah ke sini sekitar tahun 97-98. Ini sudah beda jauh. Jadi seperti ini penampakan sawah asem di pertengahan areal persawahan dan jauh dari rumah warga. Di sini saya akan mengeksplor sawah asem itu. Mas, asap mas. Di Bawah. bawah. Astagfirullahaladzim. Merang. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Nih. Udah, kita santai dulu ya. Kita santai dulu aja. Kita santai dulu. Berdoa dulu, bismillah. Di sini kita tidak ada tujuan dan maksud apapun. Kita hanya ingin mengeksplor dan ingin mengangkat budaya yang dulu pernah menjadi legenda di sebuah desa. Jadi cerita sawah asem ini dulu, dan saya pun pernah kesini waktu kecil. Jadi sawah asem ini dulunya tidak rubuh, dia berdiri sangat tinggi sekali dan sangat terimbun. Dulu anak-anak kecil seusia saya, kelahiran 90-an itu sering kesini untuk mencari asem, untuk mencari jangkrik, untuk mencari ya hewan-hewan yang ada di sawah zaman dulu ya. Mungkin anak sekarang
Zaman sekarang belum merasakan hal seperti itu, enggak merasakan. Dulu keseruan kita mencari jangkrik dan lain-lain itu di sawah asem ini. Dan mitos, konon, ini hanya mitos ya yang saya dengar dan saya cerita dari dulunya. Mas Angga tolong untuk sekitar bisa bisa melihat sekitar sambil di sini sambil melihat senternya di sekitar. Perasaan saya sudah tidak enak sebenarnya. Bismillah. Jadi saya ulangi lagi, dulu legendanya di sini itu sawah asem ini tidak pernah kehabisan buah atau asemnya tidak pernah hilang. Jadi setiap hari ada, walaupun sudah diambili oleh anak-anak atau apapun, itu masih terus ada. Jadi itu legenda yang pertama, sawah asem ini seperti ini. Kemudian legenda yang kedua, di sawah asem ini dulu ada tokek besar sekali, tapi saya belum pernah menjumpai ya. Itu orang yang saya tanya itu pernah menjumpai tokek itu sebesar paha orang dewasa tokeknya. Tapi itu mitos atau apapun saya tidak tahu, yang saya jelas ceritanya seperti itu. Sawah asem itu dulu sangat disakralkan oleh warga sekitar bahwa tidak boleh kita sembarangan bermain di sana ya. Paling tidak kalau orang Jawa itu unggah-ungguh amit. Dan yang ketiga ini yang cerita yang beredar, bismillah, ini untuk mitos atau legenda saya tidak tahu ya. Ini cerita dari bukan satu orang saja sumbernya, ada berpuluh-puluh orang sumber. Jadi di sini dulunya ada orang tenggelam itu di Bengawan, di Sumber Pitu. Bengawan Sumber Pitu tenggelam di situ. Kemudian selang 2 hari kalau nggak salah, 2 hari itu orangnya yang tenggelam itu muncul di depan sawah asem, di sud Mas Slamet, di depan sawah asem ini, di bantaran kalinya. Itu kan ada kali. Nah, di sini. Dan orangnya itu masih dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Tanpa cacat satu apapun, padahal dia tenggelam di sungai. Jadi itulah mitos atau legenda yang saya dapat di sawah asem ini. Jadi apapun yang terjadi di suatu tempat atau di suatu wilayah yang itu menjadi mitos atau hanya desas-desus, tolong jangan diperdebatkan. Kalau Anda percaya silakan dipercaya, kalau Anda tidak percaya tidak apa-apa, jangan mengejek. Tapi kita orang Jawa, kita harus selalu menjaga adat budaya, kemudian apapun menjadi kebiasaan warga setempat yang tidak menyimpang dari agama. Marilah kita sama-sama dukung, kita lestarikan, terutama bagi kaula muda. Marilah kita selalu menguri-uri budaya. Siapa lagi nanti yang meneruskan adat budaya negara Indonesia kalau kita yang muda ini tidak mau tahu asal usul sejarah ataupun budaya tempat yang kita tinggali sendiri. Jadi tujuan kita di sini membuat video adalah untuk memperkenalkan budaya setempat, bukan untuk merendahkan atau menyinggung siapapun. Apapun yang terjadi di video ini itu adalah murni apa yang kita lakukan di tempat tersebut. Betul begitu Mas Jarwo? Ya. Jadi inilah keadaannya memang seperti ini. Kita tidak pernah membuat-buat. Kalau Anda percaya silahkan, Anda tidak percaya silahkan. Karena video kami di sini adalah sebuah hiburan dan tontonan untuk memperkenalkan masyarakat bahwa inilah adat budaya setempat. Seperti itu. Mungkin di sini saya merasa ada benturan yang kurang baik. Mas Jarwo merasakan apa tadi ketika ada asap? Ya, Jujur agak kaget. ada energi merinding atau seperti Iya. apa kita merinding ya? Mas Slamet gimana? Rasanya gimana tadi Mas Slamet? Kalau saya sih sebenarnya sih hanya kaget sih. Kaget ya. Saya sendiri juga kaget ya sebenarnya ya. Tiba-tiba asap tuh muncul dan Mas Angga yang tahu. Jadi di sini saya mengajak Mas Jarwo untuk ikut dan beliau sendiri mau ikut, mau tes mentalnya sendirilah bahwa mental saya seberapa sih di sini. Kita tidak ada yang mau pamer ilmu, pamer kehebatan. Yang hebat hanya Allah, yang punya ilmu hanya Allah. Kita pasrah saja. Apapun yang terjadi di kita hanya berusaha asalkan unggah-ungguh atau sikap kita baik di suatu tempat, insya Allah tidak akan ada hal apapun. Jikalau ada suatu hal yang terjadi di seperti video yang kemarin, ternyata
klarifikasinya itu adalah suatu serangan. Yang ada memang pihak yang tidak suka dengan kita, kemudian membuat suatu hal seperti itu. Jadi ya saya tidak tahu tujuannya apa, karena mungkin beliau salah. Yang saya tidak mau seuzon dengan seseorang, itulah nasib kita sebagai explorer untuk malam. Jadi saya terima saja, silakan bagi teman-teman yang suka video saya bisa subscribe, kemudian like, dan yang tidak suka silahkan. Kita tidak memaksa untuk jenengan nonton video saya, tapi ketika kita explore, tolonglah kita sesama sedulur satu atap explorer, jangan sampai mengganggu explorer lainnya. Kita harus sama-sama menjaga etika kita sebagai explorer, seperti itu. Mas Jarwo, ada yang mau disampaikan terkait di sini? Mentalnya gimana rasanya? Rasanya merinding gimana? Sudah merasakan hewan tidak enak? Mas Angga sudah merasakan hewan tidak enak, Mas? Masih lumayan. Masih lumayan. Semoga tidak terjadi apa-apa. Kita minta doa dari viewers dan subscriber, sobat legenda semua, semoga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan di-shoot untuk areal sekitar sawah ngasemnya seperti inilah. Dan kalau kita sudah pamit dan sudah sudah bersikap baik, insya Allah yang ada di sini pun juga akan menerima kita dengan baik. Amin. Kita tidak ada niat mengganggu apapun, tidak ada niat mengusik siapapun. Kita hanya menguri-uri budaya dan mengangkat budaya setempat. Seperti ini. Kita cari tempat untuk klarifikasi dulu, Mas Slamet. Kita jeda dulu ya teman-teman. Kita cari tempat dulu untuk klarifikasi dan bersantai dulu untuk minum, karena mulai sesak lagi dada saya. Jadi kita jeda dulu di sini. Kita cari tempat untuk duduk yang enak. Oke teman-teman, kita istirahat sebentar. Ini masih di area pesawahan Ngasem. Jadi tadi itu tepat jam 12 kita sampai. Tiba-tiba sebenarnya ketika saya jalan sebelum sampai di sawah itu, saya sudah merasa tidak enak. Di kaki saya itu sudah berat untuk jalan. Seperti inilah, suara-suara seperti ini. Disut Mas Slamet, disut suara tokek ini. Udah Mas Slamet. Jadi mohon maaf kita sambil rokokan ya, karena cuaca malam ini kebetulan dingin sekali. Dingin. Kali tadi ada kilat mau hujan tapi nggak jadi. Jadi memang sebelum sampai saya udah merasa tidak enak. Di kaki saya berat. Jadi sebelum mungkin sekitar 200 meter sebelum sampai di areal tadi pohon, saya merasa kaki saya berat. Makanya saya agak gimana seperti itu. Jadi dan ternyata sampai di arealnya, di bawah pohonnya tiba-tiba muncul asap yang tak real ya Mas. Jenengan jadi saksi sebagai viewer saya dan subscriber saya ikut pengusuran itu real, asli. Kalau itu asap real, yang percaya silakan, nggak percaya. Tapi ketika asap itu muncul, dada langsung sesak, rasanya sek sekali, kayak mau muntah tapi tidak bisa muntah. Sama di sini ini merinding besar sekali, rasanya merinding. Mas Jarwo, rasa gimana tadi perjalanan dari jalan sampai di sawah Ngasem? Kalau yang terasa sih sampai di itu asemnya, dada semakin deg merinding, Kaget. kayak
perasaan secampur aduk. Karena ini terus terang Mas Jarwo pengalaman pertama untuk ikut penelusuran explore. Sebelumnya beliau mengakui ke saya bahwa agak takut dengan hal seperti ini, tapi karena beliau mengajukan untuk mau ikut, dan semoga setelah ini Astagfirullahaladzim. bentar, sabar. Kita ada penampakan lagi ada. Santai. Hati-hati. Santai aja, masa aja. Sana ada penampakan api, kalian enggak tahu. Lagi seperti itu lagi penampakannya. Bentar. Sini, kamera. Agak dekat. Sini. Kamera bisa shoot. Ini Mas Jarwo bisa melihat juga ini rel. Tiba-tiba ada kobaran api. Bentar, saya netralkan dulu. Hati-hati. Teman-teman yang di sini ekspor tolong doa dulu ya. Jangan enggak enak kan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya merasa ini masyarakatan yang kemarin. Bentar. Ini, mohon maaf, ini seperti ada benda gaib. Mas Jarwo, ini ada benda gaib di sini. Mohon maaf, saya deteksi dulu. Ini ada benda gaib. Mas Jarwo sini Mas, sebagai taksi Mas. Bentar. Mas Jarwo, bentar. Ini. Sini kamera. Enggak tahu ya, kenapa. Bentar. Allah. Ini kita tidak, Mas Jarwo sebagai viewer kita, sebagai saksi ya. Ini sudah nggak panas Mas, sudah saya netralkan. Gimana? Kita buka atau gimana? Teman-teman, Mas Angga, kita buka atau gimana? Kita sekalian di sini ya, kita buka aja. Ini bukan hak kita, tapi tidak tahu dia menampakkan diri atau mungkin mau eksistensinya seperti ini. Kita buka saja. Sambil duduk aja Mas. Ini berat ya. Jadi kita lihat aja apa yang ada di sini. Saya dulu Mas. Mas. Bismillah. Dadah. Hep.
Udah. Allah. Kita lihat apa yang ada di sini. Ini ada tali dari apa mas? Ini janur kayaknya ya? Janur ya? Iya. Ini janur ya talinya. Ini janur. Bismillah. Saya buka. Di sini ada, lihat, seperti rajan. Ada rajan. Lama ya ini bungkusnya ini. Ada rajan. Ini ada rajan. Sini ada rajan. Gak tahu nanti dalamnya isinya apa. Oh ini ada isinya, panas. Mas, air mas, air. Ini Mas Jarwo jadi saksi ya. Iya. Allah. Dah. Bungkusnya saya taruh aja. Batu. Tidak tahu ini batu apa. Sekilas seperti batu biasa mas. Sekilas seperti batu biasa. Kayak Tapi mas. sudah usang ya. Sudah lama sekali ya ini. Kayak tulang mas. Kelihatannya. Tulang. Tapi kalau saya lihat ini sejenis yang saya rasakan ya. Mohon maaf kalau saya salah. Yang saya rasakan ini sejenis kol buntet. Ini fosil. Seperti fosil. Iya. Tapi tidak tahu ya. Ini kalau sekilas kalau biasa kita sebut ini kol buntet. Jadi Mas Jarwo mungkin jadi saksi ya Mas. Kalau kita di sini real seperti inilah kondisinya. Tidak ada apapun. Tiba-tiba muncul api dan ini muncul. Kemungkinan ya untuk rentetan video yang kemarin api tersebut mungkin juga ada hubungannya dengan ini. Ada di sini ada rajahnya juga. Ini biasanya orang dulu menempatkan hal seperti ini sebagai pagar atau apapun, saya tidak tahu. Tapi saya yakinkan teman-teman, jangan pernah percaya dengan suatu benda. Semua punya keimanan, percaya pada Tuhan. Benda adalah suatu asbab atau hanya perantara. Atau dulu memang jadi budaya dan adat orang Jawa. Harus kita percaya tapi tidak boleh kita yakini. Harus kita budayakan. Tapi jangan pernah percaya dengan benda. Kekuatan itu sebenarnya milik Allah. Hal-hal seperti ini bisa kita koleksi sebagai prasasti untuk mengingat masa lalu. Tapi jangan pernah menggantungkan kehidupan kita pada suatu benda. Apapun itu, apapun jenisnya. Entah itu saktinya seperti apa. Karena yakin kesaktian itu hanya milik Allah. Bukan milik suatu benda. Mungkin ada benturan ini energinya yang saya rasakan berat. Mas Jarwo mungkin bisa dirasakan. Coba tangannya kanan. Tangan kanan sini. Kita coba ya transfer energi. Apakah Mas Jarwo ini bisa merasakan? Saya lepas. Ada rasa sedikit enggak Mas? Hambar, dingin. Jadi saya cek dulu ya. Ini enggak tahu ini ilmu dari mana ya yang saya temukan. Ini cuma saya dikasih tahu orang tua dulu untuk mengecek suatu benda seperti ini. Kita taruh sini dulu. Kita ngukur tangan sini. 1, 2. Ini pas ya, banget kurang. Coba kita cek apakah benda ini masih ada khodamnya atau enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Kita cek ini ya, 1,
lebih. Berarti benda ini masih ada khodamnya. Tapi ini bukan hak kita, dan saya pun tidak mau dan tidak pernah suka dengan hal-hal seperti ini. Jadi ini dari alam, kita kembalikan dari alam. Bismillahirrahmanirrahim. Jadikanlah benda ini sebagai prasasti alam. Jangan pernah percaya dengan benda seperti ini. Mari kita larung, kita buang. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buang aja ya. Ya. Udah, Mas Jarwo real ini. Ya. Silakan Mas Slamet. Kita buang ke sana. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Kita buang. Ini nanti dibakar aja ya. Ini asmaknya kita bakar aja nanti. Tapi ini masih basah. Nanti kita bakar aja. Sambil kita santai duduk di sini Mas ya. Santai dulu aja. Jadi seperti itulah teman-teman. Ekspor pada malam hari ini kita menemukan sesuatu yang tidak terduga. Mas Jarwo bisa memberikan sedikit komentar sebelum kita tutup tentang hal tersebut. Apakah ini settingan atau tidak? Silakan Mas Jarwo berkomentar, monggo. Ya, terus terang ini baru pertama kali saya melihat keadaan seperti ini. Apalagi ada tadi apa Mas tadi? Bara api. Terus Bara api. wujud jadi benda itu baru pertama kali. Dan real atau faknya Mas Jarwo sebagai viewer kita bisa menjelaskan, silakan. Apakah ini settingan atau tidak, silakan Mas Jarwo. Dan ini ternyata Menurut Mas Jarwo seperti apa? real, murni. Ini ya. Iya, Menurut bukan settingan. menurut Mas Jarwo, ini pendapat Mas Jarwo ya, tapi nanti teman-teman mau berkomentar apa silakan tinggalkan di komentar. Saya tidak menuntut jenengan untuk percaya. Video ini sekali lagi hanya hiburan. Percaya tidak percaya itu adalah Anda sendiri yang menonton nanti. Kita di sini hanya menghibur. Jadi mungkin kita akhir dari sini karena keadaannya sudah semakin tidak enak. Keadaannya semakin tidak enak. Mohon maaf. Kita akhir sampai di sini. Sebelumnya terima kasih untuk teman-teman yang hadir di sini dan teman-teman subscriber kita. Jangan lupa tonton terus channel kita di Mitos dan Legenda Desa. Apapun yang kita bicarakan, statement yang kita keluarkan di sini tidak ada maksud untuk menyinggung atau merendahkan pihak manapun. Dan apapun tempat yang kita eksplor, tidak ada maksud untuk membuat suatu ketakutan pada masyarakat atau membuat suatu kegelisahan. Kita di sini hanya sekali lagi kan hanya uri-uri budaya, mengangkat legenda dan mitos wilayah setempat. Tidak ada maksud lain untuk mencari pamor atau apapun. Kita di sini sebagai pemuda, saya sendiri berniat untuk mengembangkan budaya dan adat warga sekitar. Jadi itu video kami adalah video hiburan, tidak untuk diperdebatkan, dan percaya tidak percaya itu urusan jenengan, teman-teman subscriber kita, viewer kita. Terima kasih. Mungkin itu dari saya. Apabila ada salah kata, perbuatan ataupun tindakan yang kurang berkenan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Dari kami tim Mitos dan Legenda Desa mengucapkan terima kasih banyak. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Mungkin itu yang dapat kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam. Hum Swastiastu, Namo Buddhaya, salam legenda. Salam legenda.